Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran yang beranggotakan Rizka Anissa Putri, Surganda Sitompul, dan saya sendiri Syahida Fiddarain. Dengan mata kuliah Al-Quran dan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh. 1. Pengertian sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains yang asalnya dari bahasa Latin yaitu skio, scire, dan scienta adalah pengetahuan. Sedangkan teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu juga, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Allah menyebutkan hikmatnya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal ini menunjukkan akan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat dengan menganjurkan membaca yang timbul sifat tahu, lalu menyebutkan penciptaan manusia secara khusus dan umum. Kesimpulannya, bahwa sains adalah eksplorasi sistematis untuk mendapatkan pengetahuan mengenai segala fenomena di jagat raya. Sedangkan teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memecahkan berbagai persoalan demi kesejahteraan umat manusia. Perkembangan sains dan teknologi dalam Al-Quran. Pada abad kejayaan Abbasiyah, ada seorang khalifah yang bernama Al-Makmum. Ia merupakan khalifah ketujuh dari Bani Abbasiyah. Abdullah bin Harun al-Rashid atau Al-Makmum lahir pada tahun 170 Hijriah dan meninggal pada tahun 218 Hijriah. Al-Makmum diangkat menjadi khalifah Bani Abbasiyah yang ketujuh pada tahun 198 Hijriah sampai tahun 218 Hijriah. Ia menjadi penguasa selama 20 tahun, dengan pusat pemerintahan di Baghdad yang sebelumnya Al-Makmum memerintah atas wilayah Khurasan. Al-Makmum sangat berbeda filosofi hidupnya dengan para khalifah Abbasiyah pada umumnya. Ia lebih memperhatikan jalannya pemerintahan dan pembangunan negara, termasuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Al-Makmum sendiri sangat gemar sains dan filsafat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mampu menggerakkan umat Islam untuk kemajuan sains dan teknologi dengan pesat. 3. Pandangan sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan pertama bagi hal-hal yang bersifat konstan dalam Islam. Oleh karena itu, telah banyak dilakukan studi yang menyoroti sisi kemujizatan Al-Quran, antara lain dari segi sains dan teknologi. Ini banyak mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Penggalian ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran sangat menarik sekali kalau dilihat dengan kacamata ilmiah. Makin digali makin terlihat kebenarannya dan makin terasa begitu kecil dan sedikitnya ilmu manusia yang menggalinya. Tersebut dalam surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Dapat dipahami bahwa manusia perlu dilengkapi dirinya dengan sains dan teknologi karena mereka adalah pengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Akan tetapi mereka juga harus memiliki landasan keimanan dan ketakwaan. Pengertian biologi dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran, perkataan hayat yang artinya hidup atau bio diulang sebanyak 216 kali yang didapati dalam berbagai surah. Antaranya, Allah menurunkan air hujan dari langit dan menyebabkan bumi yang dari sebelumnya keadaan mati atau tidak subur. Tiada Tuhan melainkan Dia, yaitu Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu, manusia sewajarnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang beramal dengan amalan yang baik, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, sedang mereka beriman dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan menghidupkan negeri yang mati. Selanjutnya, ayat-ayat yang dinyatakan tadi menjelaskan secara umum berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Oleh karena itu, air merupakan unsur yang sangat penting untuk kehidupan. Secara khusus pula, sains biologi dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alam manusia, alam hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 2. Sejarah biologi. Dapat dilihat dari zaman Bani Umayyah memandang saintis Islam pada waktu itu berniat membuat penyelidikan tentang mengembangbiakan kuda dan unta. Oleh karena itu, teknologi pada waktu itu telah berhasil menghasilkan formula dalam penyelidikan pengembangbiakan hewan.
Melihat keberhasilan kajian tersebut telah banyak menarik perhatian para ilmuwan Islam yang lain. Mereka telah membuat penyelidikan tentang kepentingan tumbuhan yang sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Tokoh yang terlibat secara langsung dengannya adalah Aryasa Ibnu Jarid yang meninggal pada tahun 1193 Masehi, yang telah menulis kaidah penggunaan buah lemon dalam bidang kesehatan. Selain itu, Al-Ghafiqi telah berjaya membuat klarifikasi tumbuh-tumbuhan dari Spanyol dan Afrika dengan menggunakan nama Latin. Al-Nabati pula menjalankan penyelidikan berkaitan ilmu tumbuh-tumbuhan sehingga sampai ke Spanyol, Afrika Utara, dan Laut Merah. Usaha tersebut diteruskan oleh murid beliau, Al-Baitar, yang meninggal pada tahun 1248 Masehi. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.